Silakan, itu Nora. Aku. Siapa? Nora? Itu Nora dulu. Tadi kan itu Darmi sudah bernarasi. Iya, silakan. Iya, dia silakan jelaskan. 3 gereja yang dikuasai satu pendeta. Satu gereja 6 juta kali 3 18 juta. Bukan. Gaji pendeta 6 juta. 6 juta gajinya Nora dari 5 gereja ini yang dia pimpin 400 jemaat. Kalau sakit setiap jemaat ini Nora, dia tentu bawa oleh-oleh. Contoh, aku sakit, datang ke rumahku dia pasti bawa pisang 1 sisir, ya kan? Atau bawa roti, atau bawa apa? 5.000 pisang 1 sisir 5.000. Iya, berapa Terus orang kopi, kami? 10.000 paling 10.000 habis uangnya. Belum lagi pesta. Dengar dulu, Pandi, kalau menikah di antara jemaat, nggak mungkin pendeta nggak bawa amplop. Pasti dia entah kasih amplop berapapun. Iya, berapa jemaat itu dengan gaji hanya 6 juta, anaknya 4. Kok kira cukup, Pandi? Pas-pasan. Nggak pernah, nggak. Jadi gereja Advent itu bersih, pendeta kami itu tak pernah megang uang kecuali ditransfer daerah dari pusat ke rekeningnya. Kalau di dalam gereja tidak bisa pendeta kami pegang uang perpuluhan, bendahara dan disaksikan ketua. Diteken itu ketua, aku sendiri, aku kan pengurus gereja aku. Jadi ku tengok perpuluhan itu disaksikan, nanti diakonis menghitung keuangan berapa perpuluhan. Oh sekian, contoh 2 juta lah contoh. Oh ini Sekarang bendahara. poinnya bukan ke situ. Gitulah caranya. Konsep perpuluhan ini yang diterapkan oleh gereja ini dari mana? Dari Maliaki 3 ayat 10 dan Bani Israel waktu zaman Israel, pada waktu orang-orang Lewi itu kan, orang Lewi itu kan imam-imam. Imam Maleakhi itu maksudnya siapa? Yahudi. Saya bingung loh. Saya bingung dengan Kristen ini. Kenapa bilang? Kalau kita tanya soal apakah kamu boleh kawin dengan ibumu, ayahmu? Oh tidak boleh, karena ada tercatat di dalam Imamat 18. Terus perpuluhan konsepnya dari mana? Dari Maleakhi. Nah, sementara larangan memakan B2 buatlah orang Advent tidak. Imamat 11 ini kenapa nggak dipakai? Kenapa Nggak tahu, tanya mereka. gitu loh. Tanya mereka, kalau kami ikutin, semua ikut kami, nggak ada yang tinggal. Kami kan ikuti kan. Terus kitab Keluaran Apa itu? loh, Keluaran Isinya? 33 nomor 20. Bilang kan apa isinya Nora? Tuhan Nggak itu apalah. tidak bisa kelihatan. Memang Tuhan kami, Elohim kami kan nggak kelihatan. Terus adakah adakah Musa mengatakan Tuhan itu kelihatan? Nggak ada. Di dalam kekristenan pun Elohim kami tak boleh, nggak bisa dilihat, tak terhampiri. Oke, sekarang Yesus itu gimana? Yesus itu adalah yang menyatakan diri turun ke bumi. Elohim, firman Elohim menyatakan diri dalam keadaan manusia turun ke bumi. Pertanyaannya begini, Kak Derni. Di dalam perjanjian lama, adakah Tuhan itu, Elohim itu mengatakan dia akan turun ke bumi menjadi manusia? Ada. Dia menyatakan diri kepada malaikat. Gimana? Di dalam Samuel, bentar ya. Ini dia menyatakan diri ya. Sebentar ya. Elohim menyatakan diri, sabar ya. Ayatnya. Udah ku catat. Samuel, 2 Samuel. Iya, ada itu. Sebentar. Itu on cam juga lah Birena. Cek si bajuku. Apa kali? Pakai lah, nggak apa-apa lah. Lagi udah kalian. Masih udah sendiri kalian kan? tanda. Itu sendiri kan? Masih. Biar lebih Masih enak lah. sih kita. Ya udah, makanya mana tahu. Biar ada janganlah. penyemangat si blender. Aduh, udah lah. Aku sedikit biar semakin makin dapat dalil tua. Atau aku bisa Yesus. kembali lagi semana. Janganlah. Udahlah. Kecuali aku tadi nggak kalian kenal. Elohim menyatakan diri. Ini dia ayatnya ya. Oke. Nah, di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah. Katanya Samuel. Ada juga. Timotius. Bukan, maksudnya gini, ini tuh ya. Ulangan lalu berfirman. Ini dia. Ulangan 4 ayat 12, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Ya, itu dia. Ulangan berapa? Ini dia. Bentar. Ini banyak kali Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Ngerti nggak pertanyaan saya, Kak Derni? Iya. Adakah Elohim menyatakan bahwa dia itu akan turun ke bumi itu menjadi manusia? Oh, begini.
di dalam perjanjian lama, Yesus kan menyatakan diri juga. Menyatakan diri, Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb, Mesir, dalam bentuk malaikat Tuhan. Di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang sukar. Di mana? Keluaran 3 ayat 2 sampai 4. Sebentar kita buka. Yes. Baik, bagus ya. Baru Keluaran 3. 1 Samuel 3 ayat 21. Satu-satu lah dulu. Keluaran 3, iya, sorry. bacakan. Ya, baca. Aku yang baca. Dari Tuhan. mana? Dari 3 lah, 3 ayat 2 sampai 4 lah semuanya lah. Ya. Bacakan. Kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah di semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Elohim. Nah, itu. Nah, Lalu? yang menampakkan diri itu siapa? Ya kan Musa mengatakan, ya Elohim. Itu suara. Ya udah, menyatakan diri dia melalui api. Itu siapa? Yang menyatakan diri Elohim dalam bentuk malaikat melalui api. Makanya Kak Derni, baca baik-baik. Saya bacakan pelan-pelan kita, oke ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah, dengar, malaikat Tuhan bukan Elohim. Nah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan, Tuhan itu melihat siapa? Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu. Bukan berarti Tuhan yang menampakkan diri, tetapi malaikat Tuhan. Iya, bukan langsung Elohim itu nyata datang, enggak, ada perantaranya gitu loh. Makanya saya bertanya, di mana Tuhan menyatakan dirinya datang ke bumi menjadi manusia, yaitu berwujud menjadi Yesus. Di mana? Nah, di dalam perjanjian baru, murid Yesus mengatakannya. Di mana? Murid Yesus menyatakannya Ya, di di dalam mana? Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Allah. Murid Yesus mengatakan bagaimana? Nah, pada mulanya Yesus ini adalah firman. Nah, tunggu ya, nanti jadi salah belepotan, dibaca aja. Oke. Pada mulanya adalah firman. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Nah, kita Lalu ke situ ya. Sebentar. Tunggu dulu, jangan dulu. Tunggu dulu, sebentar. Kita catat dulu. Firman itu adalah Elohim. Berarti firman itu adalah Elohim. Elohim adalah firman, betul? Iya. Nah, sekarang kalau tidak ada firman, apakah Elohim itu ada? Ada. Oke. Tapi kalau tidak ada kalau tidak ada Elohim, tidak ada firman. Nah, itu dia. Ya enggak? Begini. Apakah kalau firman itu tidak ada, Elohim tetap ada? Tetap. Berarti duluan Elohim atau firman? Duluan lah Elohim. Good. Itu catat. Firman itu adalah Elohim. Nah, sekarang yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, pertanyaan saya, yang menjadi manusia Elohimnya atau firmannya? Firmannya. Kalau tidak ada firman, apakah Elohim tidak ada? Tetap ada Elohim walaupun gak ada firman. Nah, oke. Sekarang kita buka di Kejadian 1 nomor 2. Tuhan Kejadian berfirman, Elohim berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Betul? Elohim berfirman. Firman itu telah menjadi manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Elohim berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, maka jadi. Berfirmanlah Elohim, jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Pertanyaannya,
jadi terang, jadi cakrawala, jadi manusia, apa bedanya? Sama-sama Apa dari bedanya? firman. Iya, sama-sama dari firman. Iya, iya, bedanya begini. Di sini bedanya, di sini masih firman ucapan. Tetapi Yesus menjadi firman itu menjadi hidup. Nah, itu dia. Menjadi Pertanyaan hidup saya firman tadi itu. begini, apakah Aduh. kalau tidak ada firman, Elohim juga tidak ada? Tidak ada firman nggak apa-apa, Elohim tetap ada. Nah, berarti Tapi kalau tidak ada Elohim- firman, tapi kalau tidak ada Elohim, tapi kalau tidak ada firman, apa bisa dia menyatakan dirinya kepada manusia? bukan begitu, Kak Derni. Aku juga Saya itu ada, pertanyaanku. sebentar. Saya ada, bukan berarti kalau perkataan saya ada, saya tidak ada, pasti ada. Iya. Tapi kalau perkataan saya tidak ada, bukan berarti saya tidak ada. Tapi kalau tidak ada perkataanmu itu, bagaimana kau berkata-kata kepada orang? Sekarang bukan soal bagaimana berkata-katanya. Sekarang begini. Begitu dia. Ketika Elohim berfirman, maka apa yang difirmankan itu jadi. Sesuai di Kejadian 1 nomor 2, seterusnya. Yes. Jadilah terang, jadilah cakrawala. Kan begitu. Maka jadi. Nah, di dalam Yohanes 1 nomor 14 kan dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Ketika Elohim berfirman jadi manusia, maka manusia itu jadi. Apa bedanya terang yang jadi dari firman, cakrawala yang jadi dari firman, dan manusia yang jadi dari firman? Apa bedanya? Nah, itu bedanya di dalam perjanjian lama. Bedanya firman itu masih benda-benda penerang yang diciptakan. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus hidup firman itu menongol Yang menjadi namanya manusia dikasih roh hidup, Itu. Pak Derni. Ya udah, Gimana itulah kamu? bedanya. Kan kamu tanya apa bedanya? Firman di Sekarang perjanjian begini, Derni. lama. Ini maksud poin dari sini, segala sesuatu yang dijadikan oleh Elohim itu dengan cara berfirman. Iya. Nah, kalau dengan cara berfirman, itu berarti ciptaan. Iya, ciptaan yang semua dijadikannya itu ciptaan. Kan dia yang Ya udah, menciptakan. firman itu Beda telah dengan menjadi Yesus. manusia, berarti ciptaan. Beda manusia. dengan Yesus. Yesus wujud Elohim di bumi. Ibrani 1 ayat 3. Di mana Ibrani 1:3? Ibrani 1 ayat 3. Sekarang pertanyaan saya, Ibrani ini tulisan siapa? Ya, Ibrani tulisan Paulus. Tunjukkan datanya kalau itu tulisan Paulus. Bentar ya. Oke. Bentar sabar. Entah salah, tunggu aku ya. Kulihat dulu. Oke. Ibrani 23:19, Elohim bukanlah manusia. Iyalah. Bilangan, woi, bilangan, woi. Bilangan 23:19. Elohim bukanlah manusia. Iya. Bertentangan. Iya, Ibrani itu tulisan Paulus lah. Itu dah menurut yang Paulus. Sekarang bilangan tulisan siapa? Musa. Nah, Musa Kejadian, langsung Keluaran, ketemu- Imamat, Bilangan, Musa. Sebentar. Weh. Musa langsung ketemu dengan Elohim. Apakah pernah ada yang mengklaim bahwa Paulus bertemu dengan Elohim? Kalau Paulus itu dia kan rasul. Tentu setiap rasul pasti Tuhan itu beserta dengan dia. Setiap mencatat apa yang akan dituliskan, namanya juga kebenaran. Pasti dia disertai. Nama juga rasul. Karena Paulus itu kan langsung dipilih oleh Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 9 ayat Sekarang 14 lebih dan besar seterusnya. Elohim atau Yesus? Sama, Elohim dan Yesus sama. Elohim itu wujud daripada Yesus itu wujud daripada Elohim. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Sama itu. Satu apa? Satu hakikat. Yesus hakikatnya apa? Elohim. Lukas 1 nomor 31 dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, yang dilahirkan Bunda Maria Elohim. Yang dilahirkan itu firman yang menjadi manusia, yang dilahirkan Maria. Manusia dong. Manusia. Nggak mungkin, Manusia nggak mungkin bukan. Elohim yang dilahirkan, bukan Elohim yang dilahirkan. Manusia, loh, tapi kan aku dan Bapa adalah satu. Iya, dia menyatakan. Tetapi kan dia datang ke firman Elohim itu kan datang sebagai keadaan Begini manusia. Kak Derni sudah kena di situ. Aku dan Nggak Bapa kena. adalah satu. Enggak, kalian kan mengejar, mencari salah. Sebentar. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Oke, sekarang Ya. saya tanya. Hakikat Yesus yang dilahirkan Bunda Maria adalah? Hakikatnya ya Elohim, hakikat Yesus. Keadaan sebenarnya Elohim. Sekarang yang dilahirkan oleh Bunda Maria adalah?
Yang dilahirkan kemanusiaannya yang turun ke bumi. Nah, aku dan Bapak adalah satu apa? Itu menyatakan bahwasanya dia adalah hakikatnya Saya bertanya, Elohim. mereka satu apa? Satu hakikat. Oke, Bunda Maria melahirkan Yesus hakikatnya? Hakikatnya Yesus adalah Elohim, tapi yang dilahirkan Oke, adalah sekarang dalam Yesus keadaan adalah sebagai Elohim, bisa dipisahkan manusia. nggak? Yesus Apa? dan Elohim bisa dipisahkan nggak? Ya kan sudah berbeda mereka, bisa dibedakan. Dia turun ke Saya bumi bertanya, sebagai manusia. Yesus dengan Elohim yang satu hakikat ini bisa berpisah nggak? Bisa dong. Itu makanya dia terpisah, turun menjadi manusia. Jadi waktu Yesus dilahirkan Bunda Maria, hakikatnya adalah Hakikatnya manusia yang dilahirkan Maria ini, hakikat sebenarnya, keadaan sebenarnya adalah Elohim, bukan manusia dia keadaan sebenarnya. berarti yang disusui Bunda Maria ini hakikatnya adalah Elohim. Ya, yang disusui Bunda Maria keadaan sebagai manusia. Keadaan sebagai manusia ini hakikatnya Elohim. Nah, ini ilmu tingkat Yang tinggi nih, Nora. dilahirkan Bunda Maria. Ilmu tingkat Sebentar, tinggi, jangan Nora. ilmu. Kau bisa kau tandingi yang aku. yang dilahirkan Bunda Maria hakikatnya adalah manusia. Bukan. Yang Bukan. dilahirkan, tunggu dulu ya, sebentar. Yang dilahirkan Maria ini adalah manusia, ya, menjadi manusia, keadaan sebagai manusia. Tetapi keadaannya yang sebagai manusia ini namanya Yesus. Ya. Tapi hakikat Yesus ini adalah Elohim. Nah, yang disusui Bunda Maria ini hakikatnya Elohim. Ya, yang disusuinya hakikatnya Elohim, tapi yang disusui Berarti ini Elohim- adalah keadaan Elohim- sebagai manusia. Hakikat Elohim yang menempel pada Yesus itu ikut menyusui. Loh, mana mungkin ikut menyusui Elohim? Lucu kau. Loh, Berarti ilmumu begini. rendah kali. loh, Kak Derni, sekarang begini ya. Dongkok kali ilmumu. Kan sudah dibilang, hakikatnya Yesus ini kan Elohim di surga. Ya, yang disusui itu keadaan sebagai manusia, maka bisa tertetei. Oke, sekarang pertanyaannya Manusia itu yang ditetei, bukan Elohim yang ditetei. Oke. Pertanyaannya sekarang begini. Ketika Yesus disusui oleh Bunda Maria, apakah hakikat Elohimnya masih menempel? Loh, mana pula ada hakikat Elohimnya menempel di manusianya itu? Kok lucu? Hakikat itu apa? Keadaan sebenarnya Yesus. Nah, Kan dia datang sebagai manusia. Jadi Bunda Maria Sebelum itu menjadi melahirkan Roma, sebentar. Bunda Maria Roma itu salah. melahirkan Yesus yang hakikatnya manusia, apa hakikatnya Elohim? Yang dilahirkan Maria ini keadaan sebagai manusia, yaitu namanya Yesus, ya. Hakikat Yesus ini, artinya keadaan sebenarnya intisari. Yesus ini Dasar. bukan manusia. Sebenarnya keadaannya itu Elohim, hakikatnya Elohim. Yang datang dia ke bumi merendahkan diri sebagai manusia, itulah Yesus. Saya terima, oke. Nah, itu dia. Berarti yang dilahirkan Bunda Maria ini adalah manusia. Iya dong. Yang Tapi disalibkan gelarnya Tuhan. Yang dimetongkan di kayu salib adalah manusia. Ya, yang digelarkan yang disalib itu adalah gelarnya Tuhan dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Itu dia. Sekarang pertanyaannya, Tuhan bisa mati? Mana bisa mati Tuhan? Itu kan gelar. Oke. Yang mati siapa? Yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Oke. Manusia Daging. yang bernama Yesus yang mempunyai gelar Tuhan, apakah bisa mati? Gelar Tuhan tidak bisa mati, kemanusiaannya bisa dong mati. Betul. Saya terima, Mati. saya terima. Sekarang Kan mati. definisi Tuhan apa? Penguasa. Nah, penguasa apa? Penguasa alam semesta, pencipta. Oke, Itu Tuhan. Dia pencipta. Dia Yes. pencipta juga. Dia menciptakan Bunda Maria. Iya, Dia menciptakan tentara Romawi. menciptakan manusia. Hakikatnya Ya, oke, Yesus. saya terima. Elohim. Nah, ketika Yesus yang wujudnya adalah manusia memiliki gelar Tuhan, yang Yes. Tuhan artinya Maha Pencipta, Maha Penguasa, tiba-tiba Ya. dimetongkan sama ciptaannya. Matilah si manusia ini di atas kayu salib. Matilah si manusia. Betul. Nah, Iya, iya. sekarang apakah cocok yang manusia mati ini memiliki gelar Tuhan? Kan dia datang merendahkan diri. Saya Karena tanya. besar kasihnya. Apakah Karena besar. Tunggu dulu. Apakah- Johannes sebentar. Kak Dewi, Sabar. sebentar, poinnya. Johannes Sebentar tunggu biar dulu. kelar dulu. Gantung aku. Sebentar. Aku Saya dulu. bertanya begini Kak Derni, apakah cocok
manusia yang bisa mati, makan, minum, haus, sementara Tuhan yang mempunyai sifat kemahaan cocok digelarkan kepada manusia. Iya, dia kan datang sebagai manusia merendahkan diri. Bukan nggak bisa dimetongkannya semua tentara Roma itu. Saya tidak tanya merendahkan, Kak Derni. Saya tanya cocok atau tidak. Tuhan adalah, ya kan, entitas yang paling tertinggi, yang memiliki sifat kemahaan, maha kekal, maha abadi. Nah, ketika Tuhan mempunyai gelar Tuhan ini mempunyai sifat kemahaan, apakah cocok diberikan kepada manusia yang ternyata mati di kayu salib? Yang mati kan manusia daging. Tuhan nggak bisa mati. Emang presiden bisa mati? Kutanya kau dulu. Presiden bisa mati? Kak Denny, yang presiden kita mati, siapa yang mati, Nora? Presiden kita mati, siapa yang mati? Sebentar. Aku bertanya lah samamu. Sebentar dulu, Kak Denny. Nanti kita analoginya ke situ. Saya kan bilang cocok. Oke, kita buat analogi. Presiden dengan gubernur. Nah, gubernur diberikan untuk penguasa provinsi. Betul? Nah, betul. Apakah penguasa provinsi ini bisa diganti ketika dia mati? Bisa. Nah, apakah penguasa provinsi ini bisa menguasai negeri? Tidak. Karena dia kan wakil. Karena ada batasannya, betul? Nah, betul. Makanya presiden, gubernur, bupati itu gelar disematkan kepada makhluk karena makhluk ini bisa diganti. Tetapi gelar Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tidak bisa disematkan kepada makhluk karena makhluk itu bisa mati dan bisa diganti. Jangan kau menentang malaikat. Malaikat mengatakan Yesus Tuhan. Mau apa kau? Kan ada fakta ayatnya. Kan malaikat yang mengatakan. Malaikat ini pun pesuruh Elohim mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan itu tidak bisa mati. Gelar itu tidak bisa mati, Nora. Satu lagi aja deh pertanyaan saya yang tadi. Oke, apakah silakan. cocok gelar Tuhan disematkan kepada manusia yang pernah mati 3 hari, yang pernah merasakan lapar, yang dicambuk, yang ditombak, yang diludahi? Apakah gelar Tuhan cocok diberikan kepada makhluk yang bernama Yesus? Nah, rasul-rasul mengatakan, para nabi mengatakan, berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Malaikat mengatakan bahwasanya yang lahir itu adalah gelarnya Tuhan, yaitu Yesus. Oh, cocok dong. Memang itu sudah hanya pernyataan dari surga itu bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Oke. Baiklah yang lain lah. Oh, kalah si Nora. Oh, ini ilmu tingkat tinggi udah ini Nora. Udah belajar aku dari Amerika. Satu lagi toh. Itu Darni. Satu lagi untuk membuktikan bahwasanya sedikit lagi. Elohim. Makan dulu aku si Ebil dulu. Halo Bang Ebil sama Bang Bilmon, Kristen atau Islam? Halo Bang. Kristen, mereka Kristen dua-dua. Oke, aku Kita turun dulu. biar mereka Jangan turun di sini aja, makan jangan dulu. turun. Iya, Makan nggak usah dulu, turun. nanti naik aku menonton aku nanti di bawah. Oke. Ya, nanti kalau apa tarik aku lagi biar mereka dulu teman-teman Kristen ini. Oke, dadah kawan-kawan Kristen, semangat. Habis si Blender sama si Fandi Ahmad sama si Nora. Dadah. Mencet orang. Ya, Ebel. Ya, selamat siang. Ebel. Ya, masuk. Kristen. Jelas Kristen. Oke, Bilmos Kristen. Bilmos Kristen. Siapa Lin itu Lin? Siapa Lin itu? Lin monitor Kristen. Yo. Kristen, Lin monitor. Oke, baik. Ebel. Ketika kita melihat Yesus, ya, berubah aku dan Bapa adalah satu, Yesus mati lalu bangkit, kira-kira itu berubah enggak? Ada perubahan enggak kira-kira? Antara Elohim menjadi manusia, firman telah menjadi manusia, itu kira-kira ada perubahan enggak dalam diri Yesus? Tidak ada perubahan. Tidak ada. Mbak Blender, Bunda. Waalaikumsalam. Ya, ketika
ketika Yesus Elohim telah menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia, kemudian Yesus mati dan bangkit, kira-kira itu perubahan nggak? Baik, saya jawab ya. Ya. Jadi gini konsepnya. Dengar semuanya. Ketika di sana dikatakan firman telah menjadi manusia, bukan berarti kayak kalau dianalogikan seperti ini, ketika apa? Bukan seperti toples ketika dibilang toples menjadi gelas, toplesnya hilang, gelasnya ada, enggak seperti itu pemahamannya, Pak. Ya. Apa dibilangnya? Firman telah menjadi manusia. Bukan berarti Tuhan itu Allah Bapa itu menjadi manusia, menjadi Yesus, tidak, bukan seperti itu loh. Ya. Mana yang namanya Yesus? Pertanyaan aku, Firman telah menjadi manusia, kira-kira Yesus ada perubahan nggak ketika mati kemudian hidup, berubah nggak itu? Ada perubahan nggak? Hah? Habis mati langsung hidup, bangkit lagi nggak berubah? Ketika Yesus mati, kemudian dia bangkit, dia kembali kepada hakikat kealahannya, ya kan? Makanya dia ketika dia bangkit itu, dia bisa apa namanya itu menjumpai apa murid-muridnya, ya, karena dia menggunakan tubuh kemuliaan yang dia bisa menembus ruang dan waktu. Wah, ini berserak ini. Nah, waktu ini itu, Pak. Kalau ini berserak ini udah siapa? Ketika murid-muridnya berkumpul dalam suatu ruangan dan pintu tertutup, karena murid-muridnya takut kepada orang-orang Yahudi, karena mereka tidak mau bahwa mereka itu bagian daripada Yesus, mereka bersembunyi. Ini. Apakah Yesus Tuhan? Kemudian Yesus menjumpai mereka, menembus apa namanya itu pintu mereka dikunci, tapi Yesus mampu menembus. Aroma berserak ini. Oke, baik. Oke, apakah Yesus Tuhan? Jelas dia Tuhan. Apakah Bapa Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Ya. Kenapa saya bilang? Jadi berapa Tuhannya? Gini, tunggu ya. Yesus dan Roh Kudus itu adalah berasal dari sumber yang sama, ya. Oke, dari mana? Aku datang dan keluar dari Bapa, katanya. Nah, kalau datang dan keluar dari Bapa, baik. Jika sesuatu yang datang dari sumber yang sama, apakah ini bisa dikatakan beda? Oke, baik. Siapakah sumber yang sama itu? Roh Kudus dan Yesus. Siapakah penciptanya di sini? Bapak. Kau bertanya sama dia bertanya sama kau bertanya sama dia. Ada jawaban. Ya. Enggak. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi itu? Pertanyaan enggak ini pertanyaan anak kecil. Ini yang diulang. Anak kecil pula pertanyaannya. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Menurut Anda siapa? Yesus. Yesus. Ya, enggak menurut Anda siapa di situ? Ya, saya bertanya kepada Anda. Saya bertanya juga nih. Iya. Siapakah Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya jelas Bapak di kejadian 1. Kejadian 1 Allah atau Bapa? Ya Bapak itu Allah itu Bapak. Bapak itu Allah, berarti bukan Yesus ya? Hah? Bukan Yesus ya? Pada saat kejadian 1 itu Tuhan belum memperkenalkan dirinya sebagai Yesus. Nah, berarti Allah yang menciptakan bukan Yesus ya? Ya di kejadian 1 Bapak. Bapak, berarti bukan Yesus, Claire. Hah? Yohanes 8 ayat 56 kalau nggak salah, di sana dikatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada, katanya. Nah, oke. Sebelum Abraham jadi aku telah ada. Berarti siapakah Tuhannya Bunda Maria? Ya jelas Bapak. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Sama orang yang sama. Sama juga. Berarti Yesus anakku, Tuhanku. Ini pertanyaan dan ya pertanyaan nyeleneh ini nggak benar. Gini. Sudah dikatakan, Pak. Kan udah dikatakan Firman telah menjadi manusia, ya. Firman telah menjadi manusia. Nah, Firman itu adalah Yesus. Nah, apakah ketika Anda bertanya siapakah Tuhannya Maria, ya kan? Ya saya jawab ya Bapak.
Tapi gini, kami mengenal Allah, menyembah Tuhan di dalam Allah. pribadi. Kok Allah kata tadi? Mengenal Allah kau bilang? Ayo. Mengenal Siapa Allah? Allah di dalam nama Yesus Kristus. Oh Allah, tadi kau sebut Allah. Hampir kau. Sadar dulu, sadu. Kau sebut Bukan Allah. Allah. Kami nggak kenal Allah. Oh iya. Oke. Nah sekarang kalau kau benar-benar pengikut Yesus, hukum yang terutama ialah mengesahkan Tuhan. Tidak mengesahkan. Kalau kau tidak mengesahkan Tuhan, berarti kau bukan pengikut Yesus. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang esa dan tunggal itu? Siapa konsep? Tuhanmu yang esa dan tunggal itu? Bentar. Saya jawab ya. Siapakah Tuhanmu yang tunggal dan esa itu? Saya jawab ya. Saya jawab. Di dalam kekristenan, konsep ketuhanan kami yang dikatakan esa itu, Pak, mempercayai satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang esa di dalam Kristus. Jadi kami orang Kristen, Pak, tidak mempercayai hal-hal yang di luar daripada Tuhan. Contohnya ya di dalam Kristenan ini. Di dalam Imamat 26 ayat 1 kalau kita baca di sana, ya. Apa dikatakan di sana? Janganlah engkau menaruh batu itu di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Kenapa? Karena batu ini dalam Kristen adalah musyrik, ya. Menurut kami tidak mempercayai hal-hal itu, ya. Itulah disebut. Kau dengar ini, kau lihat ini, syarat untuk menjadi pengikut Yesus dan diakui sebagai pengikut Yesus, hukum yang terutama, ingat ya, hukum yang terutama. Apakah ada hukum-hukum lain di atas ini? Adakah? Kalau kau mau diakui sebagai pengikut Yesus, Hukum dan yang kau ingin dikatakan selamat, adakah hukum yang ini terakhir di atas ini? Bentar, Pak. Hukum yang terutama di sana Dari kejadian, kecelakaan sampai keguguran, apakah ada hukum di atas ini? Hukum terutama? Ada? Adakah di atas hukum ini? Saya Ya. jawab ya. Di sana Ya. dikatakan hukum yang terutama itu adalah kasihilah Tuhan. Stop. Dengar. Jawab Yesus. Jangan kau langkahi. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Kemudian, kasihilah Tuhan Allahmu. Artinya, Esa dulu ya. Ya, Hukum terutama Esa dulu ya. Baru kasihilah Tuhan Allahmu ya. ya. Oke, nah sekarang apa arti Esa? Baru yang kedua apa? Apa Kasihilah. arti Esa? Ini kedua nih. Baru yang hukum kedua adalah kasihilah sesama manusia. Ya. Oke, tapi yang terutama ialah Esa. Nah, Apa arti Esa. Esa? Nah, pertanyaan saya, Pak. Arti Esa apa? Arti Esa apa? Anda kan gini. Dari tadi Ini Anda- Yesus mengatakan merah. Hukum terutama ialah, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa arti Esa? Esa itu adalah ketika kita menyembah satu-satunya. Aduh, Esa itu apa? Percayai sesuatu yang lain. Hei, Esa itu apa aku tanya? Esa itu yang satu. Hah? Ehad, tunggal, oke? Tunggal. Pak, Ya. bentar. Saya jawab ya. Ya. Yang dimaksud Esa itu tunggal itu ketika manusia itu ya mempertuhankan Allah itu bahwa satu-satunya dialah yang Esa. Tidak, artinya manusia tidak mempercayai sesuatu. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Apa arti Esa? Kan udah saya jawab tadi, Pak. Apa? Sekarang gini, saya jawab ya. Apa arti Esa? Tadi kan udah saya jawab itu. Apa jawabannya? Tadi yang tunggal tadi itu apa itu? Tunggal, baik. Esa itu tunggal, sepakat? Iya. Ehad, iya betul. Satu-satunya? Iyalah. Oke, baik. Siapakah Tuhanmu yang Ehad, tunggal, satu-satunya dan Esa itu? Siapa? Bapa. Bapa, berarti bukan Yesus ya?
Jangan gini. Aduh, macet lagi udah. Bawa mati. Nah, Pak, kalau begitu kau bukan pengikut Yesus. enggak, pemahaman Anda di dalam Al-Qur'an jangan Kok Al-Quran larinya dua macet kau udah mulai berserak. nyambung. Berserak. Enggak akan nyambung, Pak. Ya. Kan di dalam Yohanes 1 sudah dikatakan itu. Firman itu telah pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian loncat ke yang 14. Firman telah menjadi manusia. Di situ kan udah jelas, Pak. Kau dilempar gelas kau dari Nora dari atas itu. Kalau pak kata kena kepala kau dari dengan gelas Nora itu. Menggiring saya kemana-mana. Iya. Kau Gini, gantian kita bertanya ya. Gantian ya, Nora ya. Gantian. Ini bicara tentang apa Allah yang Esa ya. Nah, kalau di dalam sebelum ke Nora, sebelum ke Nora, aku cuma menyimpulkan hasil diskusi kita tadi, ya, oke? Di situ dikatakan, sebentar dulu. Di situ dikatakan kalau kalian benar-benar pengikut Yesus, apakah ada hukum terutama dari kejadian, kecelakaan sampai keguguran di dalam kitab kalian? Hukum terutama di atas terutama? Tidak ada. Hanya Markus 12:29 Yesus mengatakan hukum terutama adalah mengesahkan Tuhan, kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu syarat untuk pengikut Yesus dan syarat untuk diakui. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang disebut Esa, Ehad, Tunggal, satu-satunya? Siapakah? Pak, Anda dari tadi bertanya terus. Siapakah? Kalau Anda tidak mengatakan Tuhan itu, berarti kalian bukan pengikut Yesus. Makanya di Matius 7:21, enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian, karena kalian tidak mengikuti hukum terutama, yaitu mengesahkan Tuhan. Kalau begitu, enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan. Zai, oke? Udah, Pak. Udah. Ya makanya saya tanya, siapakah Tuhanmu yang Esa itu? Ehad, Tunggal, satu-satunya? Enggak. Tadi udah saya jawab. Anda enggak terima. Sekarang saya bertanya ini. Siapa? Enggak. Saya tidak mau digiring ke sana. Saya udah tadi dari Anda bertanya, saya jawab enggak terima. Lanjut orang. Sekarang saya bertanya ini ya, boleh ya? Masih di lokasi Alkitab. Nah, tidak mengenai Allah yang tunggal yang Esa, di dalam kekristenan kami tidak menyembah Allah yang tiga ya. Kenapa? Kami sebagai orang Kristen betul-betul percaya kepada satu-satunya Allah yang hidup. Makanya kami tidak mempercayai sesuatu yang di luar daripada Allah. Contoh, seperti yang saya Kamu menanggapi apa bertanya? Tadi kau bilang kau mau bertanya sama aku. Iya, saya mau bertanya ini tentang Allah yang Esa tadi ya. Ya. Gini. Gini. Di 6 ayat pertama dikatakan di sana ya. Janganlah engkau meletakkan batu di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, ya. Kenapa? Karena batu itu adalah sesuatu yang musyrik, apapun alasannya, jikalau kita mempercayai namanya batu, benda-benda seperti itu, itu musyrik. Itu bukan mempercayai satu-satunya Allah yang tunggal, enggak. Pertanyaan saya, ketika Anda mempercayai batu, misalnya nih, ini saya bertanya ya, bukan memframing ya. Apakah itu bisa dikatakan mempercayai Tuhan yang Esa? Apa pertanyaanmu? Ya, itu pertanyaan saya. Ini kan kita membahas Allah yang Esa, yang tunggal. Sementara kalau menyembah batu, siapa yang menyembah batu? Bukan menyembah, mempercayai. Bukan menyembah. Nah, ini batu. Ini batu. Ya, ini batu ya, udah jelas ya, itu batu. Ya, apalagi kamu batu apa lagi? Hah? Gimana itu? Hah? Apalagi kamu katakan batu, kamu jawab batu.
Nah, Ya, tidak tidak percayakan, tidak percaya. Batu percayalah kepada Tuhan selama lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung. Ya ketawa kamu. alat gunung-gunung batu gitu. Nah, ini ketawa kau. Ini Tadi kan, kau, bisa, tadi kan kau bilang kau nggak boleh percaya terhadap batu, ya kan? Tadi kau bilang ini. Jadi di situ dikatakan Allah adalah gunung batu gitu. Ya ini, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bentar, Pak, saya jawab ya. Ayo, Di dalam hadis dikatakan Umar bin Khattab berkata, ya. kok hadis lagi kau larinya? Bentar, aku tahu bahwa engkau tidak ada apa-apanya bagi saya, katanya kan. Tidak berguna. Tetapi aku Gimana? melihat jika aku tidak melihat Nabi kan, mencium engkau, maka aku tidak akan melakukannya, katanya kan. Pertanyaan saya, apakah dengan mempercayai batu itu bukan dikatakan, apa bisa dikatakan itu mempercayai sesuai Allah yang tunggal? Karena Siapa yang mengatakan mencium Hajar Aswad itu adalah Allah? Mana aku dapat? Kenapa Kristen bodoh-bodoh kayak gini? Kenapa bodoh kali ini nih? Woi. Kau tahu nggak apa katanya Umar bin Khattab? Kau dengarkan dulu. Kau dengarkan dulu. Jangan kau yang menerangkan. Nanti saya suruh kau baca originalnya baru. Kau diam dulu. Muncung kau. Dengarkan saya baik-baik. Apa kata Umar bin Khattab? Seandainya saya tidak melihat Nabi mencium engkau, sesungguhnya engkau ini tidak ada membawa mudarat. Apa artinya? Kalau seandainya batu itu membawa mudarat, tidak akan dilakukan seperti itu. Tahu kau arti mudarat? Nggak tahu kau. Yang kau tahu itu makan B2. Enak kali kau saksang, kotorannya pun kau makan. Jadi dengarkan saya baik-baik ya. Dengarkan saya baik-baik ya. Kalau seandainya mencium batu itu bersesak-sesakan akan mendapatkan suatu yang tidak baik. Contohnya, saya kejepit, saya menjadi jatuh. Tidak mencium itu tidak masalah. Nggak masalah gitu loh. Masalahnya di dalam Yesaya, diam. Di dalam Yesaya 28 nomor 16 dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Jadi kau percayalah itu batu itu ya. Percaya kau sama batu. Itu baru. Paham kau? Sejak kapan ada tertulis di dalam Al-Quran dengan hadis bahwa batu Hajar Aswad itu adalah Allah? Sejak gini Bang Doda. Aja kau nggak tahu kok. Baik. Kan gini, di dalam imamat udah jelas dikatakan, janganlah engkau menaruh batu di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Pertanyaan saya gini. Sekarang kau bantah Yesaya 28. Yesaya 28. Bentar. Bibir kau diam. Dan tiap Kau saya tunjukkan datanya sama kau mampang kau tuh. Kau bantah ini sama saya. Nih. Yesaya 28 nomor 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Nah, kau harus percaya kepada batu. Kalau kau tidak percaya, kau akan gelisah. Oke, baik Bunda Nura. Coba buka Kisah 104 ayat 12. Siapa yang disebut batu penjuru? Coba buka Kisah 104 ayat 12. Siapa yang dimaksud batu penjuru di situ? Siapa batu penjurunya? Bapakmu? Buka aja ya. Kisah 104. Kau buka lah. Kau pikir aku babumu? Kau bayar aku berapa? Saya lagi tempat kerja ini, nggak bawa apa-apa. Kali kau jadi ngapain kau naik kalau kau dari tempat kerja kau? Apa dikatakan di sana itu bahwa Yesus itu adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu siapa? Tahu. Orang yang tidak percaya kepadanya. Ya. Berarti kalau saya lihat ada kuli bangunan, ya kan? Saya lihat ada kuli bangunan, aku bilang begini kan, Mas, apa tanda? Jangan dibuang batunya, itu batu penjuru Yesus. Jangan, Jojo. Muda Nora.
kalau Anda tadi apa nama itu berfokus kepada Yesaya tadi, pertanyaan saya gini, sampai hari ini ada nggak orang Kristen yang datang untuk mempercayai batu itu? Kan nggak ada kan? Nggak ada Batu sampai mana? sekarang ini kan? Ya yang Anda sebut di Yesaya tadi. Kan nggak ada tuh orang-orang Kristen sekarang ini mempercayai batu itu. Karena orang Kristen tidak mempercayai yang dimaksud batu di situ, batu benar. Jadi di dalam Yesaya kau pikir orang Yahudi itu kiblatnya arah kemana? Tembok ratapan. Kau pikir tembok ratapan bukan dari batu? Hah? Hah? Bunda Nora, saya bertanya ini sekali lagi ya. Nah, Saya Anda bilang orang Yahudi kiblatnya di mana? orang Yahudi Hah? mana ada kiblatnya? Kepada Makanya Yesus. belajar lagi kau, Dek. Jadi Anda belajar mengatakan kau ya. Belajar kau ya, Dek ya. Orang Yahudi itu ada kiblatnya, makanya dikatakan tembok ratapan. Kau pikir tembok itu bukan dari batu? Kau pikir dari air? Oh, itu bukan batu, itu nonot. Kalau kita berfokus Enak kali cium. Cium lagi. Cium. Ayat perempuan lancar. Cium. Ada yang makan teh. Cium. Alah, mantap. Bunda, Mantap. kalau kita Cium kudus. Lamain lah kalian, woi. kurang gambar, saya banyak simpan gambar-gambar. Mantap. Saya banyak simpan gambar yang cium batu kok. Saya simpan gambar ya. Ini untuk apa sih kalau menurut saya? Tetapi Bunda Nora, kalau kita Tapi yang tadi tuh untuk apa itu yang kayak gitu? saya udah berapa puluh tahun menjadi seorang Kristen ya, di gereja saya belum pernah saya menemukan orang seperti itu ya. Kau tidak sayang sama Yesus, Sekarang saya tanya, yang dicium orang itu siapa? Itu patung Yesus. ya. Patung siapa? Cium patung. Siapa? Cium patung. Nora, Patung kita fokus ke tema lah. Saya bertanya, Enggak. yang dicium itu patung siapa? Itu Enggak, patung siapa? Anda semua Yesus. mengalihkan tema ini, mengalihkan Itu tema ini. Yesus, Paman. Tidak, Tema kan kita tadi kan bilang. enggak. Enggak, sebentar. Yang dicium Nggak tadi. usah main patung kroyok. siapa? Yang dicium tadi Nggak bisa patung main siapa? kroyokan. Coba satu-satu. Udahlah, yang menangkap Tuhan kamu aja rame-rame kok, tentara Romawi. Masa satu Udah, orang Nora. yang mau ditangkap aja Ya. perlu rame-rame. Anda jangan lari. Tenang aja. Anda jangan lari dari tema, Bunda Nora. Anda jangan lari. Yang dicium tadi yang baru membayar. Bentar, baru oke. membayar. Yesus, Paman. Oke, Bunda Nora. Kalau kita merujuk kepada gambar, Bunda Nora. Bill, kau jawab Ya. dulu deh. Nanti kakak jawab. Bunda jawab. Bunda Gembili, Ibu Gembili ini orang baik yang selalu menyesatkan memang. Iya. Harusnya separuh akal. Nggak usah ngomong banyak. Diam dulu. Bunda Nora. Iya, Ibu. Gini. Bunda nanti nanya. Yang dicium tadi, itu baru membayar itu kira-kira patung siapa namanya? Yesus, Paman, Bunda. Yesus, Bunda. Encus. Gini, diskusinya nih kurang mantap karena apa? Bukan, saya bertanya kok nggak jawab. Yang Iya, dicium tadi itu. itu siapa? Karena abang diskusi kan. Masa di rumah mereka yang minta kroyok. Enggak Yang dicium tadi itu siapa? Edukasi karena bukan tema. Lari dari tema ini kita tengok. Enggak, kenapa sih Ebil ini susah kali menjawab? Yang dicium tadi itu siapa? Saya jawab ya, diam Ya. semuanya, diam ya. Nah, yang dicium orang-orang tadi itu adalah kayu. Ada enggak Bunda Nora? Ada enggak di dalam kitab yang mengajarkan mencium batu? Aku dapat di YouTube ini loh. Aku dapat di YouTube loh. Aduh, kurang aja. Kau tengok itu. Ebil,
Tuhannya, Tuhannya kuntilanak, hantu Tuhannya. Hantu. Cukup Rama. Bunda Nora, kalau kita mau menunjukkan gambar, sebenarnya saya banyak simpan gambar-gambar orang yang mencium batu banyak kok. Cuman saya nggak perlu kayak gitu untuk apa? Mencium batu nggak masalah. Mencium batu Emang nggak masalah. Emang nggak masalah. Cuma di dalam ajaran Daripada cium lalat. Oh, saya sering cium parfum saya. Enggak Apa dia? Enggak kan? Emang nggak masalah. Cuma Bunda Nora, yang saya bilang tadi, Imam 26 dikatakan, kalau kita merujuk kepada penyembahan Allah yang Esa, di dalam Imam 26 dikatakan, jangan engkau menaruh batu di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Kenapa demikian? Karena mempercayai batu itu musyrik, itu bukan menyembah Tuhan yang Esa. Siapa yang mempercayai batu? Anda bilang siapa yang mempercayai batu? Iya. Anda nggak melihat ya? Ketika tiap tahun berdesa-desakan di sana itu hanya untuk menyentuh batu itu. Anda melihat? Sekarang begini deh, Ebiel. Ketika kamu pergi ziarah ke kubur Yesus, apakah yakin kau tidak mencium makam Yesus? Loh, mencium. Saya kan udah dibilang, jangan engkau mempercayai batu itu. Saya percaya nggak ada satupun. Sekarang begini. Ketika kamu mencium anak kamu, apakah berarti kamu mempercayai anak kamu? Itu beda. Nah, itu anak saya. Sekarang begini, kamu bayangkan aja deh, Ebiel. Ketika kamu ada kesempatan, ada rezeki kamu, ada uang kamu pergi nih ziarah, ya kan? Wisata rohani nih ke kuburan Yesus. Ya. Apakah yakin kau datang ke kubur Yesus tidak kau cium batu di situ? Enggak, kami nggak diizinkan untuk mencium apapun, enggak tidak. Nggak ada dalilnya. Banyak video berlewat. Bunda Nora. Kau dengarkan dulu, Biel. Kau bagaimana nggak ngomong begitu? Karena apa? Karena kau nggak ada duit deh. Kau tuh miskin. Nggak ada duit, kau nggak sanggup kau ke sana. Anda kan melihat video nih. Ini siapa yang percaya batu ini? Siapa? Kau baca ini, Siapa yang mempercayai batu? Baca aja, Anda nunjukin baca aja. Kurang jelas saya. Kurang jelas saya, baca aja. Apa pula kurang jelas ini? Kau baca. Enggak jelas, dibilang enggak jelas, baca aja. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung. Apalagi siapa yang percaya batu? Gunung apa? Pantas saja ada itu. Siapa yang percaya batu? Islam atau Kristen? Pantas saja di situ Anda kalau Anda bilang Tuhan itu adalah batu. Ini gunung batu? Tidak ada. Makanya saya Tidak ada yang percaya batu, tidak ada yang percaya batu. Ini apa ini? Percayalah. Itu perumpamaan blender. Percayalah kepada Tapi Tuhan kalau yang gunung selama-lamanya. itu udah jelas-jelas itu Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. blender. Mau kau lihat Apalagi? bagaimana orang Islam cium batu? lihat Bukan ini. videonya. Kau lihat Bisa Nih, tunjukkan. Besarkan saya. bukan batu Apa? yang Nih, diam dulu. Nih, kau bilang kan ini berdoa di tempat Yesus berbaring di Yerusalem. Nih, ini. Nah, jadi kira-kira mereka ini meyakini bahwa ini adalah Tuhan. Karena mereka ziarah. Dicium Tuhan. Itu. Kita ini kan berdiskusi berdasarkan ayat-ayat kitab ya. Sekarang saya bilang, ketika kamu ada duit, kamu ziarah ke makam Tuhan kamu, apakah yakin kau tidak menciumnya? Buat apa saya mencium batu? Enggak mungkin lah saya mencium apa? Nisan. Nah, jadi begini konteksnya. Konteksnya begini ya, Ebil. Ah, itu bukan dicium, Nora. Kau coba buka sekali lagi videonya, Nora. Saya tahu kau tuh kismin, ya kan? Jadi kau tuh nggak Bukan, bisa. Nora. Itu bukan dicium. Kau coba buka. Ini yang asli dicium, Nora. Besarkan lagu, Rahma. Apa? Andi? Kenapa? Nonot Tuhan kamu cium? Nonotnya kamu cium? Bukan. Biar aku kasih tahu sama kau kalau kalian itu Nonotnya atau bercium batu. lubang duburnya kau cium? Nonotnya apa lubang dubur? Lubang dubur Muhammad yang kau cium.
Jangan kayak gitu Sekarang kan orang ini ketika kamu berada di depan kiblat, kami berada di depan kiblat, itu yang kami tampak itu bukan ada kelamin. Nah, sekarang ketika Adi kamu Nora. berada di depan Jangan patung, munafik kau. ketika kamu berada di Dengar. depan patung yang Ya. kamu tampak itu duluan Jangan kayak apanya? gitu. Aduh Nora. Nora. Dulunya kau kamu? mampu makan beduanya kau Nora. Ketika kamu berada di depan patung, yang kamu nampak nonotnya atau tidak? Kan kau Pandi, inilah kalian Islam ini suka kali miut-miut. Kau nampak nonotnya apa tidak? Nonotnya Alah. tidak. Nah, Sama nonot enggak? mana? Nonot Mamat. Sama enggak nonotnya sama kamu? Sama enggak? Yang mana? Enggak. Nonotnya sama enggak dengan kamu? Mana? Panjangnya aja yang mungkin beda. Nonot mana? Orang yang kayak gitu tidak cocok. Nora. Nonot yang Saya mana? tidak mau Jelaskan dulu. mengotori room ini dengan room penuh B2 dengan gunggung Kotori, yang kamu makan jelaskan, kotoran Nora. yang kau Nora, kau nonot bersunda siapa aja yang- kerjanya enggak usah. Tidak perlu turunkan aja, enggak cocok di sini. Kami jelas, kami sholat menghadap kiblat. Ada kiblat kami, tidak berwujud kiblat kami, tidak perlu menjadi ada nonot di situ. Kalian di gereja yang kalian hadapi ada patung, patungnya itu ada kelamin. Nah itu Ebiel, pertanyaan saya, patung yang punya kelamin itu apakah sama dengan kamu? Beda lah, media kayu kok. Loh, yang dilahirkan Bunda Maria itu kelaminnya beda dengan kamu. Anda bilang kan patung, Anda bilang patung kan? Jangan sama saya Loh, patung. sekarang patung yang ada di gereja itu patung siapa? Saya bilang, bentar, Bunda Nora. Bunda Nora. Saya bertanya, Ya. patung yang ada di gereja itu patung siapa? Ya, saya jawab, makanya Anda diam. Saya jawab ya. Ah. Saya dari tahun 2000. Patung yang ada di gereja patung siapa? Siapa Iya. itu merujuk kepada oknum? Ada nama. Ya, saya jawab. Iya, saya jawab Ah. nih. Anda diam dulu. Yes. Ya. Dari tahun 2000 saya masuk Kristen. Patung yang ada di gereja itu patung Ya. siapa? Iya, saya jawab. Anda diam dulu. Dengar dulu, semua dengar ya. Dari tahun 2000 saya masuk Kristen. Saya belum pernah melihat Saya telepon dulu mak kau sebentar, saya telepon mak kau. belum pernah Halo? melihat dalam gereja. Halo baru. Si Ebel ini tolonglah dipanggil. Di celana aja dia udah bawa kali pun di sini. Wah, Kau nggak pernah ganti celana kau selama kau berak 5 tahun yang lalu, kau kurang aja. Antenanya angkat tuh, antenanya Nora, antenanya diangkat, antena. Patung siapa yang ada di gereja? Simple loh, patung siapa? kan karena saya belum pernah melihat patung dalam gereja. Belum pernah melihat. Sekarang salib itu simbol siapa yang ada di gereja? Nah, salib itu ada lambang penderitaan yang dialami oleh Yesus, ya. Oke, nah jadi ada juga patung Yesus terkadang di situ kan? Tapi ingat. Ada. Tapi- Nah sekarang patung Enggak, yang saya ada enggak di ada. dalam gereja ini itu patung siapa? Di tempat saya nggak ada patung. Saya Saya tidak tanya tempatmu, pada umumnya gereja patung siapa? Iya. Sembarang Patung Yesus Bunda. Nah, ya mungkin lah. Nah, Mungkin kira-kira Yesus ini siapa, Ebil? Tuhannya Ebil. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, laki-laki. Ebil laki-laki atau perempuan, Ebil? Laki-laki dong. Sama dong, berarti bedanya Ebil udah disunat. Enggak. Bau. kok lari ke tema ya? Temanya lari nih. Sengaja. Wah, lari dari pertanyaan ini nih. Dari tadi aku tanya loh, patung siapa? Bisa kali dah kau mengucapkan namanya. Kenapa? Otak Ebil yang lari. Sengaja lari mengalihkan pertanyaan tadi. Apa Otak Ebil yang lari. Katanya menyembah Tuhan yang Esa. Katanya menyembah Tuhan yang Kan Tunggal. balik lagi dari situ kan? Iya, kita kan membahas yang itu. Katanya kan menyembah Oke, Tuhan. sekarang saya tanya, adakah kau pernah melihat di masjid-masjid ada gambar atau lambang atau batu Hajar Aswad?
di masjid? Nggak ada, Bunda. Nggak ada. Apakah ini- pada umumnya di gereja ada patung Yesus? Kan udah saya bilang tadi nggak ada. Tempat saya Hei, kau cari seluruh dunia yang namanya masjid tidak ada lambang batu Hajar Aswad. Tidak ada. Nggak ada. Tahu kau? Tapi Ya. kalau di gereja pada umumnya, saya bilang pada umumnya, itu ada yang namanya patung Yesus. baik, Bunda. Yang saya lihat di dalam masjid itu lambang apa? Lambang bulan dan bintang. Itu aja sih. Mana ada gambar lambang bulan bintang? Satu saja gambar. Mana? Tunjukkan. Di pucuk paling atas itu kan ada lambang bulan. Tunjukkan. Saya tahu. Banyak bilang tunjukkan di mana. Pucuk burung itu, pucuk burung. Gimana mau kutunjukkan di sini? Saya bisa tunjukkan, saya bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saya kalau di dalam gereja ada patung. Tetapi apakah bisa kau mempertanggungjawabkan kata-katamu bahwa di kubahnya masjid itu ada simbol bintang Bulan. dengan bulan? Tunjukkan sama saya. Gimana? Aku mau nunjukkan, aku nggak ada di sini. Apanya? Apa? Ini nggak ada, foto-fotonya nggak ada aku pegang. Kasihan kali kau. Jadi kok kepedean kau tadi mengatakan tahu, nongor juga kau. Di tempat saya ada, saya bilang tempat saya. Jadi kok ada. pede kali kau tadi mengatakan kau tahu ada foto sama kau, sempak kau lah kau ya. Memang kismin kali lah kau Ebil. Aduh dek. Jadi gimana itu tentang apa tadi? Jadi Ketawa. gini lah. Dengar kau ya. Kau dari tadi asih membahas batu musyrik. Mazmur 18 nomor 2. Tuhan adalah gunung batuku, bentengku dan penyelamatku. Allahku adalah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mampus kau batu semuanya nih, serak kau. Jadi menurut Anda di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah batu. Menurut pemahaman Anda, pantasan Anda sesat semua Anda nih. Tuhanmu batu, Tuhanmu batu. Iya. Yalah. Pantas Apalagi? Anda, pantas Anda sesat pemikirannya kayak Loh gitu. iya, kau yang sesat Tuhan ke batu kau gimana? Aduh. Mau bilang apa kau? Hah? Aku nggak Kau jadi apa? Aku Apa tetap kau mau mengatakan ini? Apa Bapak kau mau begitu. mengatakan ini? Mazmur 18 ini kau baca, biar pintar kau. Aku udah pintar Tuhan masalahnya. adalah itu batu itu. Anda yang perlu Ya. sadar di sini. Ya kau jelaskan ini nomor. Orang itu bahasa Indonesia kok Anda nggak ngerti di situ. Gimana? Jadi ini mau bahasa apa ini kau pikir? Ini bahasa apa jadinya? Ini bahasa Indonesia. Orang Batak bilang longor kata-kata. Ya ini bahasa Indonesia, jadi bahasa apa? Murah. Kalau Hah? Ini bahasa Indonesia. iya, tapi Anda pemahaman Anda di situ. Gitu Ya, Nora. kau jelaskan ini, kau jelaskan. Nora lihat dulu ya. Gitu. Kau jelaskan. Superman, Tuhannya Superman, jatuh dari salib. Aduh, Perang gambar. jatuh aja. dari salib, diikat. Aduh, cuman tuh di Tokopedia ada tuh ya, di Lazada ya, di Shopee ya, Enggak, ada ya. aku tunjukkan ini ya. Aku tunjukkan ini ya. Ini bukan aku loh. Aku bukan aku loh. Ini waktu ada perjamuan apa? Untuk perjamuan Paskah. Besarkan saya Fandi. Nih ya. Nih. Nah, dibangkitkan kan? Nah, bangkit dia. Bangkit. Ah, ada sebelah lagi. Bangkit. Oh, hebat. Dengan kuasa wah.
Kota Nora, aku kadang heran kok orang-orang Kristen sendiri yang menghina Tuhannya ya. Bohong kali mereka. Bohong kali ku tengok memang. Ini orang Kristen semua yang buat ini. Mereka pengikut Yesus semua, Kristen semua. On kali kadang-kadang ku tengok mereka ini. Parah. Bagaimana itu Ebil? Ebil, jangan kau marah sama bunda deh. Itu kan Bunda cuma tidak dapat video. buat apa-apa. Itu kan cuma video Bunda Nora. Kalau kita bicara fakta, lebih parah yang di seberang sana daripada yang itu yang di Apa? Aduh, ya Allah, sakit perut aku. Matius, di mana kau Matius? Ebil, sabar ya, Ya. Dek. Sabar ya. Aku orang yang sabar. Orang yang sabar kok. Aduh, Buat Pandi apa? ya. Blender. Buat apa? Tolong Cuman aku blender, sakit mulutku blender. Kalau cuma video tuh. Aku juga banyak video Bunda Nora. Aku juga banyak video yang berbicara di surat Al-Ahzab, At-Tamrin, banyak videonya aku. Cuman buat apa saya tampilkan gitu? Nanti saya ditangkap. Biasa kan kalau dari kami kan bikin kayak gitu langsung berjilid-jilid berdemo itu lapor polisi. Saya nggak mau kayak gitu. Kami kan orang sabar, jadi nggak. Yang mengedit orang itu. Kalau aku mau tampilkan ya Bunda Nora ya, itu di surat Al-Ahzab 50, 51, terus At-Tamrin 1, banyak video yang tapi cuma ya untuk apa sih video? Buat apa sih? Nah, coba baca di surat Kita sapa dulu nih, Mat Sutomo, Kristen atau Muslim agamanya Sutomo. Paksa kali naik. Bang Sutomo, agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim? Woi! Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik ya teman-teman ya. Ini ada beberapa kursi. Kasih kesempatan teman Kristen dulu untuk naik. Ini banyak kali Muslim minta naik ini. Coba di cancel dulu. Kasih kesempatan yang Kristen dulu. Itu si Slamet Tritunggal tuh, si Kores naikkan, cocok itu. Oh, bagus ini. Nah tuh, oi. Bilang dari Iyalah tadi. itu. Enggak bilang dari tadi. Memang Enggak iya di chat itu. juga aku. Aku enggak di chat juga. Oi, coba. Kan, tengok. Woi, Oi. Kores. Oi, bentar, gue mau ini patungan gambar. Tunggu ya. Besarkan dia. Ini kan bahas-bahas batu nih, bahas-bahas batu. Ini roomnya anti rungkat nggak ini? Gaskan. Oh, mantap. Lihat ini. Ini Nora ketawanya sampai hari Sabtu nih. Jadi ini gambar terbaru ya, baru rilis Ikhwan. Ini dari Kores nih. Oh, jangan kayak gitu, Kores. Cakep banget gambarnya. Yesus sedang digotong sama seorang wanita. Ini kaca gereja. Nah, tapi tangannya nggak tahu kemana itu. Apa kepegang itu? Itu yang ada di Roma itu kan? Iya. Woi. Nah, jadi kepegang ini. Nggak tahu itu serius kepegang kau. apa di pahanya ini. Kores. Serius lah, kok, Serius Kores. kau, Janganlah kayak Kores. gitu, mau ngedit, Iya. Kores. Ini gak gua edit ini, lihat ini tuh. Mana ada gua ngedit ini loh, lihat. Ada siapa yang edit itu, Kores? jangan bilang Pak dan Nora itu, nanti malu dia. Ya itu memang nampak itu tangannya. Bayangan megang- kali, Oh, itu jangan. bayangan itu, Iya. bayangan. Bilang Pak. Aku tidak melihatnya loh, kadernya. Tapi yang ini versi panjang loh, sampai lutut loh. Kalah Melayu. Tapi siapa Sampai yang lutut, buat ini, anjir. Kores? Yang buat ini siapa, Kores? Kau mencetaknya, mengeditnya Enggak. atau gimana? Kan? Enggak Ini lah, memang mau ada, ngedit. kadernya. Ini dari sini. Itu dari mana? Jangan diambil Ini ada hati di cuma salah satu gereja di Roma, di jendelanya. Iya. Di jendelanya nih. Masa orang Roma bikin begitu? Nggak percaya. Serius kalian, woi. Aduh, Kores, aku tidak melihatnya, Kores. Tapi bagus ya, apa ada perbedaan warna kulit ya. Jadi apa badan putih atas. Ini kan nggak kena matahari, tapi kok coklat gitu. Iya, Kores. Tapi kan aku sebenarnya kau buat begini. Setiap kau melakukan seperti ini, dosamu bertambah. Karena Loh, ini gue bukan bikin, mana bisa gue bikin gambar? Gue gambar Yesus jadinya tomat paling. Lawanmu Muhammad, Kores. Lawanmu Biar- Nabi Muhammad loh. Enggak, saya Muhammad tanggapi, itu berkata, kan cuma gambar. siapa yang menghina, siapa yang menghujat agama orang lain, aku nanti lawanmu di akhir zaman. Ah, ini nanti ini berantakan ini yang bikin Itu, gambar Kores. ini.
Ini yang Aku berantakan nggak yang bikin apa-apa. gambar. Aku nggak sedih nengoknya, cuman nengok si Kores ya. Bude Arni, gua mana bisa gambar Bude Arni. Gua gambar Kayak tomat aja mana? jadi tahu. Terus kayak mana kau bisa buat itu coba? Nggak mungkin. Ini mana ada buat ini itu. googling ini gua. Google nanti Berarti nemu kan kayak gini. Itu kan dikarang di luar dari kekristenan kan? Lo nggak ini teksturnya masa ini kaca? Mana coba? Siapa nama penulisnya itu? Apakah dia Kristen atau tidak? Yang mana gua tahu ini orang di website. Di website kan kalau bikin website nggak akan bikin KTP. Oh, Tapi gitu. itu cuma gambar. Biar aja Iya, mereka iya, nampak. Nah terus ini juga bagus lihat. Ya gini lihat. Wih anjir keren. Apa itu? Itu cuma gambar kok, biar aja lah. Enggak ada di Alkitab. Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada Dibuat si pengaruh. Kores begitu, yang jelas, Ebel, Makanya. yang jelas, Ya. Yesus sekarang di surga. Nah. Enggak ini bagus ya. Six pack-nya bagus. Six pack-nya bagus six pack-nya. Itu Endingnya itu gambar apa Yesusku sih, Korea? di surga. Apa tuh? Sekarang Aku- di surga, Sebentar, Kak. Yesusku Aku masih berada kecil, Korea. di surga. Aku masih 14 tahun ke Kores. samping. Ah itu. Itu gambarnya apa? Sispeknya? Bukan gambar ini memang six pack. Otot perutnya begini mungkin orang zaman dulu. Itu ada kayak bulat-bulat itu kelapa. Itu Otot, burung itu otot. Nora. Kau Bunda pun- Nora jangan kau lihat. nggak tahu kau. Burung Nora itu jangan burung. lihat. Oke sudah begitu saja. Terima kasih saudara-saudara. Burung Tadi si gua Kores. takutnya ketinggalan trennya. Itu. Burung gua nemplek di perut orang. Gimana ini konsepnya? Lihat di situ di gambar pengejekan patung Yesus. Mau lihat itu. Jangan malu sama Tuhan Aku malu. sama si Nora udah menjanda. Perlu juga ditengok itu taruh lagi. Yang paling lama siapa? Biar tambah dosamu Derni ya. Kores. Kau Derni kau paling akan lama ya. terus. Jangan sampai Kak Derni, jangan sampai lapor. Ya ya Allah Iyalah. mualaf kan. Yes. Aduh. Jangan Tobat kau Nora. jangan kita kotori pikiran kita. Iya betul betul. Kata gitu. Ini Otinora ada roh ngefans nih. Roh. Apa kau mata hati? Kenapa Ingat. kau? Ingat Kores, Yesus sekarang berada di surga ya, Nora berkuasa. Nora Nah, tobat. itu Sebentar, endingnya. Dia lagi di Kak sorga. Derni, sebentar Kak Derni. Kenapa mata hati? Tobatlah dirimu Nora, tobat. Aku sudah tobat dari menyembah iblis. Waduh. Aku mau nanya, kamu nyembah siapa? Loh, saya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu Tuhan itu siapa? Tuhan yang menciptakan Yesus. Ah, Oh Tuhan kamu siapa? Enggak, Tuhan kamu siapa? Kamu diam kamu. Os. Tuhan saya yang mati di kayu salib yang selama 3 hari. Terus pada Ini waktu lah dia kalau 3 hari mati sam- itu dalam ini nih, kerajaan ini maut kalau diajak bicara berpesta nggak dengan nyambung. iblis Ini, baru ini, bangkit ini, untuk ketentuan saya. sabar mata hati, nanti lu nyusul buti. Enggak apa-apa. Apa yang ditanya, apa yang dijawab nggak nyambung. Sabar, jangan kau menghardik, nanti disusul buti. Tuhan saya tuh tidak pernah metong di kayu salib terkutuk. Saya mau mualaf supaya nanti bisa main sama istrinya orang di surga. Lo jangan, kan udah enak nanti kawin sama Yesus di sorga. Kok sama istri orang? Itu juga mau mualaf dan bisa. Waduh, jangan marah, sabar. Nanti nyusul buti. Sabar. Kores, Kalian kan lanjut. jelas toh. Sabar. Ditanya di surga apa? Surga Ya mending mana sama istri orang atau sama Tuhannya sendiri? Mending mana? Diam dulu Kak Derni. Kan kalian saling ngen, enggak apa-apa bang. Daripada sama ngen sama istri orang. Mending sama Yesus kan? Kalau gitu jangan pindah ke surga Islam. Mending sama Yesus kawin enak sama Tuhan. Gimana? Ya nggak sama Tuhan. Di mana nanti mau di apa di gaya rohani, dogi style rohani atau gimana? Tuhannya. Lagi banyak kaya bang. Istri orang yang montok-montok. Dogi style rohani kan mereka di sana roh. Jadi kalau kawin gayanya gaya rohani semua. Misionaris rohani, dogi style rohani. Apalagi Bisa-bisanya masih women on top rohani gitu. Ya nggak tahu itu aja. Nah itu makanya kenapa Tuhannya ada kawin-kawin di sorga, kan jelek itu. Umatnya nggak mau kok dipaksa kawin. Kalau udah meninggal itu nggak ada kayak gitu di surga bang. Kenapa kalian otaknya? Loh terus kenapa Tuhannya ngomongnya kawin-kawin mulu? Nyembah Tuhan yang benar berkawin, nyembah Tuhan yang salah berzina. Kenapa gitu pikiran Tuhannya? Mana bang? Itu di Hosea 2
Hosea 2 nomor 2, adukanlah ibumu, adukanlah, dia bukan istriku lagi, karena dia telah berzina di antara buah dadanya. Wah, sampai hafal gua. Bang, tunjuk bang. Sampai hafal gua. Tunjukin ayatnya mana? Hosea 2 nomor 2. Ada Bible cetaknya nggak? Oh no. Hosea 2 nomor 2 dilihat di situ. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku lagi. Bentar ya. Jauhkanlah persundalannya dari iniku dan perzinahannya dari antara buah dadanya. Anjir. Selingkuh ketahuan. Posisinya buah dadanya lagi dimainin. Siapa manusia? Nah, ini lihat sini Adrian, ini nih. Hosea 2 nomor 2. Nah, itu apa tuh? Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkan sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Tuh. Ini kitab suci kayak gini, tulisan-tulisan porno kayak gini. Ini Ya, Adrian. porno kayak gini, aduh. Itu judul perikopnya, Israel ditolak dan dipulihkan. Hosea. Tuhannya berfirman kepada Hosea. Curhat mengenai, jadi si Tuhannya berfirman, isinya curhat soal istrinya tuh selingkuh gitu. Istrinya Tuhan selingkuh, curhat dia ke nabinya gitu kan. Ya, nabi kaget lah. Waduh, siapa ini manusia bisa mainin payudara istrinya Tuhan? Kaget juga lah. Coba bayangin. Istrinya Tuhan. Itu tadi, Pak. Perzinahan di antara buah dadanya. Ya siapa yang ngomong di situ, Bang? Sukijat. Tuhan lu lah yang ngomong. Itu kan A-nya gede itu. Iya. Jadi siapa yang ngomong di situ? Apa tuh? Siapa yang ngomong di situ, Bang? Emang Tuhan lu ngomong di yang situ. mana? Baca semua dari awal, ulang lihat. Gimana? Ya, baca lagi. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, K-nya besar, dan aku Iya, bukan siapa yang suaminya. Apa? Situ. A-nya besar. Siapa yang ngomong di situ, Bang? Itu Yahweh, bapaknya Yesus yang ngomong. Bapaknya Yesus. Inilah kalau otak. Nah, terus siapa lagi yang ngomong? Pamannya Yesus. Kan pamannya Yesus bukan Tuhan, bapaknya udah pasti itu. Kalau begitu pemahamanmu, Bang, itu nggak masuk ke logika, Bang. Itu bukan ajaran. Ya kan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan keluar dari vagina perempuan 12 tahun aja bisa. Masa punya istri terus selingkuh istrinya nggak bisa? Kan nggak ada yang mustahil loh. Apa, Bang, daripada gue sama bocil sama istri orang di surga? Nah itulah kan, mending kan ini kan menggauli ibunya sendiri pas umur 12 tahun kan? Mending gitu kan? Secara logika ya. Saya ya. Iya, secara logika. Gini-gini, yang mau lihat agama yang ajarannya kan enggak usir orang lagi. Tuh Hosea 2 nomor 2 tuh, Hadrian tuh dibacain lagi tuh. Dia bukan Tidak ada istriku. seks Nah, di ini surga. siapa? Ini siapa? Apa? Nah itu K-nya besar tuh, siapa tuh? Seks di surga. Siapa? Coba itu K-nya besar siapa itu? Dan Emangnya kan yang aku. besar itu Tuhan yang ngomong. Loh, Nggak tahu, tukang bakso kali yang ngomong. Siapa kayak ditaruh di kitab suci lu? katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, perempuan. Nah, adukanlah ibumu. Adukanlah sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundilnya dari mukanya dan zinanya dari antara buah kenyotnya. Tuh, buah dada. Tuh. Buah Kan dada aku tuh ini siapa? istri Tuhan. Ayo. Bang, maksud saya situ yang ngomong siapa? Loh, Ya Tuhan itu tidak dulu. kenal. Orang aku ini hanya besar. Adrian, itu perkataan Ajaran. perkataan Elohim itu. Ah, ya udah dia aku Dengar ya. Akhir di dalam Hosea 2 ayat 2 sampai 5 itu, nubuatan tersebut merupakan permohonan kepada Israel untuk menghentikan ketidaksetiaannya. Dosa-dosa mereka telah menyebabkan perpisahan dalam hubungan antara Elohim dan umat. Kita melihat hal ini di pasal 1 dan dinyatakan kembali di pasal 2. Dia bukan istriku dan aku bukan suaminya. Itulah maksud dari ayat itu. Karena bangsa itu pada saat itu bersundal. Maksudnya bersundal itu sudah menyembah berhala. Nah, kan jadi kalau menyembah berhala disebutnya kan bersundal. Kalau menyembah Tuhan yang benar apa disebutnya? Yang apa? Menyembah Tuhan yang benar, ya yang menyembah Tuhan yang benar. Yang berkawin. Gimana Budara ini malu-malu? Itu pikiran Tuhan itu begitu.
Kalau menyembah Tuhan yang salah, berzina, bersundal Iya. namanya. Kalau menyembah Tuhan yang benar, itu namanya berkawin. Salah kau jangan. Lah, terus apa dong? Ya. Yang jelas sudah kami artikan maksud daripada Hosea 2 ayat Iya, 25, terima kasih, ya. sama-sama. Itu. Jadi jangan kalian karang karena ini kan Alkitab kami, jadi kami mengartikan apa maksud ayat tersebut. Karena Iya. bangsa Israel itu akan persundalan mereka, maksudnya persundalan di situ adalah penyembahan berhala mereka terhadap Iya, tubuh nah gitu. Jadi di pikiran Tuhannya orang Kristen, kalau misalnya menyembah Tuhan yang salah, itu sama saja main buah dada. Gitu. Iya. Main buah dada itu. Bagian persundalan perzinahan ayatnya semua sama dibaca dengan lah. penyembah berhala gitu ya. Itu Iya gitu. Jadi kalau nyembah nah gitu. Jadi porno di pikiran Tuhannya Kristen adalah Aku ada telepon bentar, Fandi, nanti aku naik lagi. ya. Nah, jadi main buah dada di mata Tuhannya Kristen itu adalah menyembah Tuhan yang lain. Itu main buah dada namanya. Iya, gitu. itu namanya persundalan. Betul. Itu. Nah, jadi kalau mau kawin sama Tuhan, bagaimana caranya? Sembahlah Tuhannya Kristen dengan cara yang dimaunya dia, gitu. Itu baru disebutnya berkawin, gitu kan? Nah, inilah. Bukan Nah, seperti apalagi. Jadi bagaimana dikatakan kita agar umatnya, kita harus setia kepada hukum-hukumnya, perintahnya. Baru Nah, nanti di situ Tuhannya tuh apa namanya? Senang, birahinya membuncah karena disembah dengan benar. Itu Loh, iya dong. Guru palsu. Itu kau guru kan palsu yang yang bicara itu. Loh, itu lihat itu. Kalau salah menyembah Tuhan yang salah, main buah dada. Enggak, Kak. Main buah dada. Bukan. Iya, perkawinan seperti anak itu. domba itu bukan maksudnya bersetubuh, salah kau. Iya, Itu bersetubuh rohani loh, bersetubuh rohani. Bersetubuh, bukan lah. ngewek-ngewek. Betul. Ngewe rohani. Ngewe rohani. Rohani juga enggak. Enggak tahu Salah. Loh, terus maunya apa? Tuhannya maunya gitu kok. Kan itu. Jadi gini, dalam Kristen itu kalau manusia kawin dengan manusia tidak ada di kerajaan sorga. Tapi kalau manusia mengawini Tuhannya itu tumpah-tumpah. Gitu loh. Contoh Wahyu 19 nomor 7. Enggak lah. Terus 1 Korintus 11 nomor 2 gitu. Kamu akan diserahkan sebagai perawan suci kepada Kristus. Memang begitu konsepnya. Enggak lah. Bentar dulu, Kores. Bentar dulu, Kores. Andrian. Apa tuh? Scorpio. Tunggu dulu. Ya. Ardian, Scorpio. Siapa ini yang Kristen? Kalau teman-temanku Kristen yang kukasihi, kalau naik ke sini pakai sound card melawan orang ini. Suara kalian nggak kedengaran kalau Kores bicara. Suara kalian hilang. Gitu sayang. Lain kali belikan sound card itu, buat yang Beli, besar volume iya. biar kita antam si Kores. Silakan kawan-kawan Kristen. Ada bang, soundcard saya ada. Malah nanti Ya. semuanya kedengeran nih. Nggak, sebenarnya daripada sorga kan harusnya kalian tinggal berdoa aja kepada Roh Kudus. Iya, memang kami Serius? berdoa kepada Roh Kudus bang. Kenapa? Ah. Emang Tapi kenapa masih kalah suaranya? Ini menghujat aja kerjanya ini terus. Mana ada ngehujat? Tadi gue bawa dalil loh kawan-kawan. Kamu Bang, menyaksikan ini nanti Bang. sudah. Kalian juga kan kalau ngomong Islam sembah batu kan buat kalian bukan ngehujat gitu. Ketika gue bilang Kristen kawin sama Tuhannya di sorga, kenapa gue dibilang ngehujat? Kita harus saling mengasihi, saling mengerti pengertian masing-masing terhadap agama orang lain gitu loh. Iya, nggak sesuai dengan perkataanmu tadi. Lo sesuai dong. Kalian mau bilang Islam sembah batu, gua silahkan, itu pemahaman kalian. Kenapa gua nggak dibiarkan dengan pemahaman gua? Ketika gua mengerti Kristen kawin dengan Tuhannya di sorga. Biarkan dong, biarkan gua begini dong. Kalau bukan Kalian juga gua biarkan kok. Apa tuh? Namanya. Kalau diskusi bagus lah. Ini udah bagus-bagus loh, udah bawa dalil Wahyu 19 nomor 7. Ini kita lanjut dulu sedikit ya. Di sana kan dikatakan begini, berbahagialah dan bersukacitalah karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi nanti akan ada orang-orang Kristen kawin dengan Tuhannya. Mohon bersabar, tunggu giliran, itu satu. Salah. Nanti di Wahyu 19 nomor 9, Salah. nanti di situ ada sebagian Kristen yang menyaksikan perkawinan itu. Itu di Wahyu 19 nomor 9 gitu. Dari ayat 1 harus dibaca semua, itu kan ada kaitan semua itu. Oh, jangan dari ayat 1, dari kejadian 1 kalau perlu. Kalau perlu dari kejadian 1 kita baca. Dari mana tadi kamu bilang? Tanggung. Dari ayat 1-nya dibaca semuanya gitu. Hadrian, waduh Hadrian ini gimana? Gua naik ini buat lu, malah turun dia. Ya, kita boleh baca dari 1 ya. Wahyu 1
Wahyu 19 nomor 1. Kita baca ya. Ini judulnya, ini serikopnya. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Nomor 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Tunggu dulu, ada ini tamu, bentar. Terus blender, masuk ke blender. Aku dulu sebelum Ya, lanjut. Yang nomor 2 sekarang ya. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ia telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan pencabulannya. Nah, pelacur besar ini kan berhala kan, Tuhan palsu kan di sini kan. ya, Hubal itu. Iya, Salah Hubal. itulah kenapa gua bilang selalu berkaitan dengan seks gitu loh perumpamaannya. Kita lanjut lagi. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara, ini yang 5-nya, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Alhamdulillah, kamu yang takut akan dia, baik kecil maupun besar. Gitu kan. Sekarang yang 6, ini masuk nih, perikopnya nomor 6 itu, perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 nomor 6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Nah, ini pelantikan menjadi raja ya di Wahyu. Sebelum Wahyu mungkin masih menteri atau abdi dalam, telah menjadi rajanya di Wahyu 19. Kita lanjut. Ini Wahyu 19 nomor 7 nih, favorit Kores. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Jadi nanti Kristen ketika di sorga harus senang-senang, harus berbahagia. Dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Gitu. Jadi ini hari perkawinan. Hari perkawinannya udah jadi, lalu kemudian anak dombanya udah pakai jas, udah rapi, udah ganteng, pengantinnya udah siap, kan gitu. Pengantinnya udah siap nih, gitu. Sekarang yang 8, Wahyu 19:8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, dalam kurung. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, di sini kan kita bisa lihat secara tersirat. Nanti anak domba ini kawin sama orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Kristen. Gereja, ya Kristen, betul. Kristen. Udah biar ku terang. Belum masih lanjut. Ini yang 9 yang kita bahas tadi, yang 19 ya. Lalu ia berkata kepadaku, malaikat ini berkata kepada Yohanes, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Tuh, ada yang kawin, ada yang nonton nantinya. Gitu, Oke. Bu Dearni. Silahkan. Ku terangkan, baik ya. Ini Iya. artinya ya. Perjamuan Artinya. perkawinan anak domba dalam konteks Alkitab di dalam Wahyu 19 ayat 1 sampai 10 adalah ya, dalam konteks Alkitab itu khususnya kitab Wahyu adalah gambaran metaforis tentang persatuan antara Yesus Kristus anak domba dan gerejanya, pengantin perempuan. Semua gereja, semua umat adalah pengantin perempuan yang sudah diselamatkan, yang sudah Mantap, jujur. Bukannya semua Jadi ini- nanti Scorpio, Hadrian Matahati Semua- tiba-tiba menjadi perempuan. Tunggu Kores. Sip, Jadi lanjut. semua umat-umatnya ini, baik laki-laki, baik perempuan, mereka ini semua disambut seperti pesta perkawinan. Itu diibaratkan seperti pesta perkawinan gitu. Pesta kawin ya. Ya, Oke. pengantinnya Menarik sekali. pengantinnya itulah siapa? Kami semua
para jemaat. Jujur. Bagus. Tapi bukan untuk ewe-ewe, tidak. Di sana itu kudus. Ya kalau gitu bilang aja resepsi, jangan kawin. Gimana sih kalau Iya, kawin kan itu. ewe-ewe. Karena gini Kores, kenapa diambil perkataan perkawinan? Karena perkawinan di rumah tangga itu adalah kudus. Makanya Bukan. dikatakan perkawinan itu tempat tidurmu itu harus kau kudus. Tempat Jangan tidur kau ini baru kotori. mendekati. Jadi begitulah perkawinan, kenapa disandingkan dikatakan itu karena perkawinan itu kudus, serupa dengan kami umat kita. Karena Manusia perkawinan yang itu diselamatkan. Kudus. suami istri menjadi satu apa Bu Darni? Menjadi satu daging di dalam. Mantap. Ya, jadi nanti anak domba dan gereja jadi satu daging, mereka berdua. Iya. Bersekutu. Bukan ewe-ewe. Itulah kau salah. Nah itu kau di sana. Ewe-ewe gimana kudus. sih maksudnya sih Bu Darni? Ewe-ewe memasukkan rudal ke lapeknya wanita gitu. Ewe-ewe. Loh, itu kan bentuknya rohani, kita nggak Iya, bisa, di sana tidak kan bisa di seperti gini. itu. Maksudnya di 1 surga, Korintus di 2 nomor surga. 9. Kita baca dulu ya, 1 Korintus 2 nomor 9. Jangan lagi kemana-mana. 1 Korintus 2 nomor 9. Jadi nanti di sorga itu yang Bu Darni bilang ewe-ewe itu adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ngasih apa? Ngasih kawin, gitu Bu Darni. Susah salah banget kau. ya. Kok salah? Kan Iya, ngasih kau kawin guru lah. palsu, Kores. Iya, Kau ini guru bukan palsu. diskusi namanya ini menjelek-jelek. Kau guru-guru palsu. Kok menjelek-jelekan? Gimana gua Iya, menghujat? kau memutarbalikkan Iya Alkitab. lah, memperbalikkan kau. Oh, dia mau bayar. Tertulis nggak perkawinan? Tertulis nggak? Kalau Perkawinan diskusi tapi itu yang dikatakan bagus-bagus. kan apa tadi ku bacakan sama kau? Itu Iya, itu adalah, perkawinan itu adalah bersatu menjadi satu daging kan? Gambaran metaforis. Iya, gambaran metaforis untuk apa? Perkawinan kan? Iya, dikatakan Ya perkawinan udah. Karena perkawinan itu begitulah caranya penyambutan mempelai itu. Jadi kami Silakan umat-umat disambut Kristen mempelainya mau dengan cara disambut. kawin atau atraksi kembang api atau petasan, bebas, silahkan, itu surganya Iya, Kristen. dengan kudus di sana disambut. Iya, kawinnya tuh kudus gitu. Kawinnya kudus dan disaksikan orang banyak. Nggak apa-apa, nggak ada bukan masalah. kawin seperti yang di otakmu ewe-ewe. Oh bukan, nggak ada. Iya. Oh beda dong, Maksudnya apa ya? Kawin rohani kan beda lagi lubangnya. Nah, tapi gini Bu Darni dan kawan-kawan Lubang Kristen. Di sana, Kores. Di situ nanti Lo ada ada dong. Masa nggak ada Diskusi lubang? menjelek-jelekkan. Bukan menjelekan ini Bre Scorpio, bukan. yang Ini memang terbukti orang kenyataannya. yang bebas kalian ini. Wahyu 19:7 loh. Enggak tahu kalian mengartikan itu, bro. Siapa yang mengartikan? Kita baca yang tertulis saja cukup. Iya, memang nggak tahu. Kalian kan cuman membaca aja, nggak dicerna gitu. Tujuannya Kenapa kemana? harus dicerna? Katakan ya, jikalau ya, dan tidak, jikalau tidak. Sisanya daripada itu datang dari iblis. Jadi nggak boleh diskusi seperti itu, nggak cocok. Ya udah gini aja, Scorpio punya kitab yang lain yang punya makna sesuai dengan Scorpio mau, bawa ke sini. Nggak usah pakai ini kita. Ya, Karena tulisan sama yang dipahami berbeda. kalau diskusi itu terdiam kan? yang bagus-bagus lah bicaranya. Jangan ngomong satu ya dibalikkan ke sana, diputarkan ke sana. Ya bingung lah seperti itu. Nggak boleh. Nggak lah. pada bingung, orang-orang di bawah mengerti nggak pembahasan Iya, kita? Tadi diterangkan kakak itu ngoceh ke sana lagi omongannya gitu. Jadi nggak kayak gitu diskusinya. Ya udah, intinya gini aja Scorpio, kita buka lembaran baru ya, kita buka lembaran baru. Kita di sini saling toleransi. Jikalau dalam Islam itu ada surga yang dimana orang-orangnya ada beberapa yang mendapatkan keutamaan menikah dengan bidadari, biarkan itu gitu kan. Nah, kami juga yang Muslim akan membiarkan kekristenan berkawin dengan Tuhannya nanti di surganya. Gitu Tidak ya. ada berkawin sama Tuhannya. Jangan ngomong seperti Ya udah itu. kalau gitu dirobek aja Wahyu 19 deh, dirobek aja itu. Satu perikop dirobek itu. Aduh, kan. Kores terakhir kesimpulan Wahyu 19 ayat Ya, 1 tunggu dulu, sampai diterangkan dulu. 10. Iya, silakan, terangkan lagi. Perjamuan perkawinan anak domba adalah gambaran indah tentang hubungan mesra antara Kristus dan gerejanya, mantap, umat-umatnya, betul. yang dipenuhi dengan sukacita, perayaan, dan pemerintahan kekal Kristus. Ia adalah puncak dari sejarah keselamatan dan janji kemuliaan bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya yang berpakaian kainan lenan yang halus,
Apa itu berpakaian kain lenan yang halus? Yang Perbuatan. setia kepada perintah perbuatannya yang baik itu. Betul. Itulah disambutlah kami berbahagia, bersukacita, bernyanyi, bermazmur bersama-sama dengan Tuhan Berarti, kami. Iya kan Scorpio? Haleluya. berhubungan dengan mesra kan? Haleluya, haleluya. Haleluya. Iya. Mesra Indah banget dong. gitu kan. Indah. Mesra itu kan Indah dipangku, surga kami. dicolek-colek Indah surga dagunya, dicium pipinya, ya nggak? Dipegang bibirnya. Mesra dong. Hubungan mesra loh. Hubungan mesra itu physical attack. Salah. Hubungan mesra itu adalah kan physical kau selalu touch. kau bawa kepada manusia di bumi. Hubungan mesra Bu Darni, Maksudnya mesra. hubungan mesra itu kita kan sudah selama ini, bayangkan sudah beribu-ribu tahun kita tunggu kedatangan Tuhan itu. Setelah kedatangannya itu kita dibawa seluruh umat manusia yang setia dan percaya kepadanya. Kalau misalnya di bawah masih kayak Gojek sama Grab gitu. Iya, Kalau mesra terserah itu kau sekarang. mesra loh. Nah, dengarkan dulu perkataanku ini, Kores. Begitulah nanti keadaan kita yang di surga itu jika kita sudah dibawa ke kerajaannya. Bersukacita. Kita di sana nanti tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi duka, penderitaan, nggak ada lagi yang jelek. Kita nanti semua mulus kulit kita. Iya. Pokoknya Adanya yang enak-enak kan, Bu Darni? Adanya yang enak-enak kan? Nggak ada ngewek di situ, nggak ada ngewek. Enak. Yang enak-enak masa nggak ada kan, nggak ada sedih. Adanya yang enak-enak dong. Nah, itu dia. Ya, sip. Bersukacita. Damai Berhubungan mesra sejahtera. tadi udah disebut Sana. hubungan mesra. Gimana sih? Nah, gitu. Nah, sip. Mungkin karena waktu di dunia kan Yesus nggak nikah kan, menurut keimanan teman-teman Kristen kan, nggak ada istrinya kan. Di Quran pun nggak berarti ada nanti istrinya. persiapan Kayak di mana surga. Bang? Persiapan di surga nanti. Oh ya, Nah itu, ini kita perlu bahasai sama Kristennya. Itu Akhi Fandi. Jadi itulah kenapa ketika nanti maut mereka semua dipaksa cerai semuanya, dibubarkan semua hubungan suami istri orang-orang Kristen gitu. Untuk apa? Untuk menyambut perkawinan dengan Tuhannya. Tuhannya nggak mau berkawin dengan orang-orang yang masih ada pasangannya, nggak mau mereka. Nggak salah itu, Kores. Itu di Alkitab. Nggak ada. Lo perkawinan anak Bebas itu Bang namanya. Perkawinan anak ngarang domba bebas ada. ini Yohanes loh, murid yang Ada. dikasihi, masa ngarang bebas dia? Enggak, Ada Bang. di Wahyu 19. Kecuali ada. tadi ada tertulis yang Abang katakan itu oke, ya kan? Ini Kan sampai maut memisahkan kita kan, dalam Kristen kan motonya. Hmm? Kalau Sampai udah maut kalau udah memisahkan kalian kan ketika mati bercerai kan? Enggak kok bercerai? Cerai lah sampai maut memisahkan kita, apa maksudnya itu? Iya, maksudnya sampai maut. Tidak boleh ada perceraian kecuali dalam kematian. Nah, itu bisa kan jadi baru dalam berkawin. jadi matinya kalian itulah perceraian kalian kan? Iyalah, kalau sudah Nah, mati padahal suami kalian itu, udah padahal punya kalian kan nggak mau keluarga. cerai. Tapi dipaksa cerai ketika kalian mati. Untuk Kalau apa? sudah mati, kan aku Kenapa harus dipaksa harus cerai? kawin lagi dong. Kalau mau aku. Tapi kalau aku bisa bertahan, bisa juga aku sampai seterusnya. Jangan Ya kau tetap lihat. aja Bu Deadi sama suami yang dulu udah cerai posisinya. Ini namanya sudah mati dia, kan nggak bisa. Betul. Nah, kenapa kematian itu menjadi tanda perceraian, tanda berakhirnya hubungan suami istri? Supaya ketika kawin dengan Tuhannya tidak bawa pasangan. Itu karangan lu. Enggak, salah kau. Abang ini diskusinya enggak Bang. Nanti di surga juga ketemu itu nanti. Ya nggak ketemu lagi buat apa? Ketemu cemburu Tuhan dong. Kok Ini cemburu? kan, Nggak ada. ini suami saya, ini istri saya. Tahu. Kenapa masih ada suaminya di dunia? Gimana ini? Enggak seperti itu. Dukcapil gitu. Enggak seperti yang kau bilang itu. Kau salah, sesat itu. Ajaranmu Kok salah. sesat? Gimana? Tertulis loh. Bebas. Sola Scriptura. Sola Scriptura. Ngarang bebas. Ada Nggak ada. sampai mau memisahkan kita. Kalian Di ketika sana meninggal itu, pakai di jas atau surga pakai baju Kristen tidur? Itu, Kores. Di surga Kristen itu kudus. Kudus. Bagaimana kita bersama? Nah, memang Tuhan? kawin sama Tuhan masa nggak kudus? Kudus-kudus Kalau aja lah. Kalau kawin Enggak itu lah. ngewek-ngewek itu enggak kudus lagi kalau di surga. Enggak ada itu. Di Lo bawah tergantung surga. ngewenya sama siapa? Sama orang belum mandi atau sama Tuhan kudus yang di sorga itu, Bu Namanya Dearni? sudah nafsu. Nafsu itu bukan kudus. Itu Iya. Lo enggak kan? sudah- Enggak. Gimana? Kawinnya bukan pakai nafsu, pakai sukacita. Gitu dia. Nah, enggak salah itu. Kan tertulisnya gitu. Kawinnya dengan berbahagia dengan sukacita gitu. Nggak apa-apa lah Bu Dearni. Tapi intinya kami bertoleransi lah.
entah bagaimana bentuk kawinnya kalian, kami bertoleransi. Ya, gitu. Mau ganti topik? Ada di surga atau nggak gimana? ada kawin mengawin kan kata ada, Yesus. Ton. Matius Iya, itu 22 manusia sama ayat manusia. 33. Coba dong Di dilihat surga, obrolannya sama sesatlah Yahudi. Engkau, kata Yesus, Kores, sesatlah engkau, karena di surga tidak ada kawin mengawinkan. Manusia sama manusia itu. Tapi kalau manusia ngawinin Tuhan kan di Wahyu udah ada. Ada kau Mana salah ada itu? kau pengajar. Kita baca lagi Wahyu 19 nomor 7. Kita baca lagi ya. Salah. Nah, kita baca, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini menyangkal terus ini. Itu kan cuman satu ayat abang bacakan, itu kan semua kan ada kaitannya bang. Tadi udah dijelaskan. Iya betul, kaitannya kemana ini? Kaitannya ke 1 Korintus 11, kita baca ya. 11 nomor 2. Padahal kalau dipikir ajaran mereka lebih parah. Enggak lah, abang aja yang bilang itu parah. Nah, bagus Scorpio, mantap. Nah, 2 Korintus 11 nomor 2 ini sambungannya mata hati. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. 2 Korintus berapa, Kores? Selamat datang di kebenaran. Ayatnya, Kalian Kores. nanti menghadap Tuhan kalian dalam keadaan perawan suci. Mana ayatnya? Tolong dulu. 2 Korintus 11 Iya, 2 2 Korintus 11 nomor 2. ayat Nomor 2. ayat 2 itu harus Ya. semua dibacakan tentang Boleh, kemana silahkan. tujuannya gitu. Tujuannya ya kepada Kristus. Bukan, coba dibaca dulu semua dari ayat 1 sampai habis gitu. Itu ada kaitan bang, bukan nggak bisa. Boleh, satu siap. ayat. Ini Iya. apa ininya ya? Aduh, kok nggak ada ininya ya? Tunggu. Kok nggak ada perikopnya ya? Oke lah, kita baca aja. Nggak apa-apa walaupun nggak ada perikop ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, gitu. Memang kamu sabar terhadap aku, tanda seru. Sekarang nomor 2-nya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lanjut ya. Ini sampai nomor 6. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Darah Yesus. Ini Itu, artinya. Scorpio. Ini artinya. Nah, 2 boleh, Korintus silakan. 2 Korintus 11 ayat 2 menjelaskan tentang kecemburuan Paulus terhadap jemaat Korintus yang digambarkan seperti seorang ayah yang menjaga putrinya yang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Paulus merasa cemburu dengan cemburu ilahi karena ia telah mempertunangkan jemaat Korintus dengan Kristus, dan ia ingin mereka tetap setia dan murni sampai hari pernikahan dengan Kristus. Maksudnya kita umat itu harus tetap murni sampai dengan Hari? penyambutan Yesus nanti. Wait. Tadi hari apa tadi? Hari perni apa? Hari perni apa? Sampai hari Iya, pernikahan dengan pernikahan, penyambutan. Yes, Scorpio, apakah gua berbohong? Apakah gua berbohong di sini? Salah, kau artinya salah. Tadi hari pernikahan tadi.
Tuh, sudah dibacakan Scorpio oleh Bude Arni mengenai pengertian perawan suci Itu kepada artinya. Kristus. Ngerti? Iya. Supaya kalian siap sedia ketika nanti tiba hari pernikahan kalian dengan Kristus. Ya Tambah udah. Scorpio. Tambah Scorpio dengan yang kubacakan tadi, yuk. Abang ini nggak apa diskusinya ngarang ke sana pernikahan sama Kristus. Mana ada pernikahan sama Kristus? Bang? Tadi dibacain Bude Arni tadi, nggak dengar Scorpio. Diulang Bude Arni, diulang.